Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Diansah dengan NPM 1062250, kelas 2 TRPLB. Di sini saya akan membahas tentang thread dan deadlock dalam sistem operasi. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Apa itu thread? Thread adalah unit kecil eksekusi yang ada dalam suatu proses. Dalam konteks sistem operasi, suatu proses adalah program yang sedang berjalan, dan setiap proses dapat memiliki suatu atau lebih thread. Thread berbagi sumber daya dan ruang alamat dengan proses yang sama. Apa sih manfaat thread? Yaitu peningkatan kinerja. Dengan menggunakan thread, program dapat melakukan beberapa tugas sekaligus, memanfaatkan CPU secara lebih efisien. Yang kedua yaitu responsive. Thread memungkinkan program tetap merespon input pengguna sambil menjalankan tugas-tugas latar belakang. Kemudian pemrograman paralel. Thread berguna dalam pemrograman paralel untuk memproses data besar dengan cepat. Kemudian ada karakteristik thread. Yang pertama yaitu ringan. Thread lebih ringan dibandingkan dengan proses karena mereka berbagi ruang, alamat, dan sumber daya dengan proses yang sama. Yang kedua yaitu kehidupan bersama. Thread dalam suatu proses berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain dalam proses yang sama. Yang ketiga yaitu kecepatan komunikasi. Thread dalam suatu proses dapat berkomunikasi lebih cepat daripada proses yang berbeda. Ini karena thread dalam suatu proses dapat berbagi data langsung tanpa perlu melewati mekanisme komunikasi antar proses. Yang keempat yaitu kehidupan bersama tapi terpisah atau shared but separate. Thread dalam suatu proses dapat memiliki variabel lokal yang terpisah, tetapi juga dapat mengakses variabel bersama yang digunakan oleh semua thread dalam proses. Yang keempat yaitu tantangan dalam thread, yaitu yang pertama sinkronisasi. Ketika thread berbagi sumber daya, perlu ada sinkronisasi untuk menghindari konflik dan kondisi lomba. Yang kedua ada deadlock. Thread dapat terjebak dalam deadlock jika tidak dikelola dengan baik. Mungkin kita bisa lihat di sini cara kerja thread, yaitu dengan single thread proses dan multi thread proses. Yaitu single thread bisa dilihat sendiri, sedangkan multi thread bisa dilihat banyak sekali. Single thread sebuah proses tradisional atau heavyweight prosesor mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Sini bisa dilihat single thread sendiri. Sedangkan multi thread sebuah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu pada satu satuan waktu. Sini bisa dilihat thread yang bekerja banyak tapi dalam waktu sama. Kemudian di dalam thread juga ada user level thread. User level thread adalah thread yang tanpa oleh programmer dan tidak diketahui oleh kernel. User level thread secara tipikal dikelola oleh sebuah library thread di ruang user. Karena level thread didukung dan dikelola oleh kernel sistem operasi, secara umum user level thread lebih cepat dalam pembuatan dan pengelolaan daripada kernel thread. Ada 3 perbedaan tipe dari model yang berhubungan dengan user dan kernel thread. Yaitu model pertama yaitu model many to one, meletakkan beberapa user thread hanya ke satu sebuah kernel thread. Yang kedua yaitu model one to one, memetakan setiap user thread ke dalam satu kernel thread berakhir. Yang ketiga yaitu model many to many, mengizinkan pengembangan untuk membuat user thread sebanyak mungkin.
Konkurensi tidak dapat tercapai karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel dalam suatu waktu. Di sini bisa kita lihat model magnitude 1 terdapat satu kernel thread dan banyak user thread. Untuk one-to-one kernel thread 1, sedangkan user threadnya juga 1. Jadi dia one-to-one, 1 ke 1. Sedangkan many-to-many ini banyak kernel dan banyak user. Baik, kita akan masuk ke deadlock. Apa sih itu deadlock? Deadlock adalah keadaan pada sistem komputer di mana dua atau lebih proses atau thread tidak dapat melanjutkan eksekusi karena menunggu resource yang dikunci oleh resource lain. Hal ini merupakan kondisi yang tidak diinginkan karena dapat menyebabkan program berhenti berjalan dan menyebabkan program menjadi tidak responsif. Deadlock bisa digambarkan sebagai berikut. Jadi deadlock itu seperti antrian, bisa dilihat di sini terjadi macet pada suatu mobil. Adapun karakteristik deadlock yaitu A. Keadaan terkunci atau mutual exclusion. Sumber daya yang diperlukan oleh proses atau thread hanya dapat digunakan oleh satu proses thread pada suatu waktu. Kemudian menunggu. Proses atau thread yang sudah memiliki sumber daya dapat menunggu sumber daya tambahan yang sedang digunakan oleh proses atau thread lain. Yang ketiga yaitu tidak ada pelepasan. Sumber daya yang sudah ditempati tidak dapat diambil secara paksa oleh sistem. Hanya pemilik sumber daya yang dapat melepaskannya. Yang keempat yaitu pengganti. Ada siklus penantian di antara dua atau lebih proses atau thread, di mana setiap proses atau thread menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses atau thread berikutnya dalam siklus. Cara mengatasi deadlock yaitu A. Pencegahan, mencegah satu atau lebih dari 4 kondisi deadlock. Yang B. Deteksi dan pemulihan, mendeteksi deadlock saat terjadi dan mengambil tindakan pemulihan seperti menghentikan thread atau membebaskan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu pencegahan algoritma, menggunakan algoritma seperti Wiener's algorithms untuk menghindari deadlock. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai thread dan deadlock. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.